Minimal ketika Gibrannya dibatalkan atau enggak disukai oleh Pak Prabowo kan mereka tepuk tangan kan, hore gitu. Sesederhana itu aja. Karena kan ada anggapan gitu juga kali Bang ya. Kan Pak Anies pas lagi Pilpres debat kasih nilai 11 tuh. Pak Prabowo sampai sekarang masih terus ngungkit. Iya. Nah ini Fufu Fafa nih yang diduga Mas Gibran gitu. Oh iya. Yang sampai kejam lah gitu ya. Nangkap. Tapi kok masa sih Pak Prabowo gak lebih sakit hati gitu. Oh iya. Gitu sih mungkin itu. Oh iya, oke. Itu pasti ada yang nangkap juga. Sekarang gitu, pertanyaannya apa yang sudah diberikan Anies kepada Prabowo? Anies itu cuma menerima saja dari Pak Prabowo, tidak pernah memberi. Diberikan dukungan untuk jadi calon gubernur, diberikan bantuan untuk jadi gubernur terpilih. Bisa terpilih sebagai gubernur Jakarta. Karena gubernur Jakarta bisa punya panggung ke nasional. Bisa jadi calon presiden. Kok di debat terbuka gitu tega-teganya ngasih angka 11 dari 100 alias 1,1 kepada Pak Prabowo. Ya wajar kalau Pak Prabowo tersinggung. Saya ulang ya, apa yang sudah diberikan, ini mana nih kamera ya, tolong anak Abah, jawab apa yang sudah diberikan oleh Anies kepada Prabowo. Nggak ada. Gitu. Sorry katakan ya. Sorry ya, itu bisa jawab. Iya. Itu jawaban anak Abah, sorry. Iya. Enggak, itu jawabannya Prabowo, sorry ya gitu. Terus kan Prabowo juga mengatakan yang dia komentarnya diceletukan di luar tuh. Ada kan setelah kejadian itu. Etika apa dibilang? Oh ya. Etika endasmu. Iya. Sekarang dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo masuk dalam kabinet jadi Menteri Pertahanan. Bintang 4 kehormatan. Dan dengan suara dari Pak Jokowi bisa memenangkan Pilpres. Bagaimana Anda menjelaskan kemenangan Prabowo di Jawa Tengah, di Bali, di Papua, 2014, 2019, di NTT, di mana Prabowo suaranya kalah telak di situ. Betul. Dan Pak Prabowo, ya kalau Mas Gibran ini ditanya, kok ini rekayasa Pak Jokowi? No, ini Pak Prabowo yang mau Mas Gibran jadi wakilnya. Bagaimana? Apa alasannya mau Mas Gibran jadi wakil? Ya sederhana aja. Pak Prabowo itu udah 2 kali ikut Pilpres. Suaranya selalu di bawah 50%. 2014 berapa? 45%. 2019 berapa? 43%. Untuk dapat lebih dari 50%, dia kan harus dapat tambahan suara. Dari mana? Ya paling logis dari pendukung Pak Jokowi. Dari mana lagi kan? Orangnya sudah jelas berkali-kali dipilih dan didukung, itu namanya Pak Jokowi. Bahkan Pak Prabowo udah jauh-jauh hari mengatakan kalau nggak didukung Pak Jokowi, saya nggak maju. Karena udah tahu beratnya lawan aktor Pak Jokowi. intelektual Gibran jadi wapres itu namanya Prabowo, bukan Pak Jokowi. Itu dia, itu yang diputar balikan oleh anak Abah dan kawan-kawan ini. Kawan-kawan Satset ini. Anak Satset ini. Gitu loh. Tapi ramenya di media sosial gitu kan. Nggak mungkin lah nggak ada tujuannya. Masa tujuannya cuma yang soal Fufu Fafa jet pribadi. Iya, kalau gitu saya dikasih dong penjelasan apa lagi. Saya nggak menemukan penjelasan yang lain daripada itu. Apalagi penjelasan yang lebih mendasar daripada itu. Ini kan cuman untuk memecah belah ya Pak Prabowo dengan Mas Gibran saja. Akhirnya kan muncul lagi soal hubungan Pak Jokowi Pak Prabowo. Iya. Nggak baik-baik saja. Iya. Karena nggak mungkin isu-isu begini muncul di tengah Pak Jokowi masih menjabat. Karena ada kaitannya terkait pilkada kan, aturan pilkada akhirnya DPR membatalkan. Yang kalau kata siapa Pak Dasko, lalu dari teman-teman di PDIP juga ada peran Pak Prabowo lah yang ingin manut soal konstitusi gitu. Nah itu kan terus ada kaitan Fufu Fafa dan lain-lain. Makin digosok nih Bang nih. Abang lihatnya gimana sederhana nih? aja. Coba di list nih ya, dibikin kajian nih Merdeka ya, atau misalnya netizen yang ngomong bahwa Prabowo dengan Jokowi nggak kompak tuh siapa? Lihat aja. Itu orang-orangnya tuh siapa? Rocky Gerung, Refli Harun, ya, Hersu Beno Arif. Siapa lagi? Mungkin Abraham Samad. Ya memang akun-akun yang memang kontra dengan Pak Jokowi. Dari situ aja kan kita udah bisa mengatakan bahwa niatnya memang ingin memecah belah antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Gitu. Dan sebaliknya kan kita bisa kasih contoh-contoh yang lain. Yang jelas dari mulut Prabowo sendiri kan mengatakan berkali-kali tuh bahwa kami ini sama.
niatnya sama untuk kebaikan Indonesia. Saya masuk ke kabinet Pak Jokowi, saya melihat Pak Jokowi bekerja keras. Terakhir kemarin di acara Gerindra, bahkan 2 orang yang ngomong. Sekjen ngomong dulu, Pak, bagus yang Bapak kerjakan 10 tahun. Pak, kami akan lanjutkan. Nah, kok sekarang yang dijadikan referensi orang-orang yang tidak mendukung Pak Prabowo? Pak Prabowo gini loh, wartawan ya, media, masyarakat, kalau mau melihat arahnya kemana, lihatlah apa yang diomongkan oleh narasumbernya. Narasumber mana yang mau kita dengarkan kalau bukan Pak Prabowo sendiri? Pak Prabowo mengatakan, kami kompak. Gitu Mas Asis. Asisnya nggak jadi gol nih. Tapi saya setuju Bang. Soal perlu media itu melihat dari narasumber. Cuman melihat politik, kata Mr. Q kan nggak seperti itu. Enggak, saya selalu mengatakan, saya itu ngomong ya selalu apa adanya, berani dan akurat loh ya. Kenapa? Karena saya dasarnya data. Coba tuh kalau bicara Pilpres 2024 itu, yang ngomongnya nggak berdasarkan data atau datanya ngawur gitu, salah semua. Saya tantangin kan nggak ada yang berani jawab tuh. Saya tantangin, ayo taruhan Alphard. Mana dia berani jawab tantangan saya? Udah dapat Alphardnya Bang? Enggak, dia nggak berani jawab tantangan saya. Tolong bantu tagihkan sama dia. Dia kan bilang, wah survei 1.200 nasional itu nggak cukup. Harus 1.200 nasional. Saya bilang Anda kemana aja? Kita tuh bertahun-tahun survei nasional 1.200 itu bisa memprediksi nasional. Anda kalau 1.200 per provinsi, berapa lama ngerjakannya? Data yang lama dengan data yang baru bisa digabung apa enggak? Saya tantangin kok, nggak bisa. Mas Andi Wijayanto ngomong mengenai triangulasi, bagaimana data survei digabungkan dengan analisis FGD dengan media sosial. Keluar angka loh, Mas Andi. Wah, ini surveinya Prabowo Gibran memang 41, tapi Ganjar 43. 37. Baru Anies nomor 3. Buktinya kan salah. Iya, itu karena Mas Andi, saya temen aja, saya nggak tantangin. Kalau AF saya tantangin. Walaupun nggak dapat mobilnya juga. Iya, karena AF-nya nggak berani kok. Saya udah turunin jadi buku juga nggak berani juga. Saya udah ngomong waktu itu, kalau nggak berani jawaban saya tentang kemungkinan cuma 2. Satu bokeh, 2 nggak yakin dengan data sendiri. Menurut saya Mas AF nggak bokeh lah. Dia nomor 2 nggak yakin dengan data sendiri. Ya udah, kalau nggak buku, diajak traktir kopi lah Bang, biar adem lagi. Iya. Gini loh, buku aja dia nggak beliin, dia nggak jawab, apalagi saya tantangin kopi, karena kopi sekarang lebih mahal daripada buku. Halo, Kang EF, iya. Kang Kodarin. Nggak, sorry Kang Yani, saya sebut begini karena katanya viewernya harus lebih tinggi daripada Kang EF. Susah, saya nggak berani melewati Kang EF, nggak berani lah. Kang EF tuh fansnya banyak banget. Siap.